Selamat malam, nama saya Kelly, merupakan mahasiswa dari Universitas Universal, Prodi Manajemen Angkatan 2018. Hari ini saya akan membawakan analisis rasio keuangan dari PT Waskita Karya. PT Waskita Karya adalah badan usaha milik negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 1961. Waskita Karya adalah salah satu perusahaan negara terkemuka di Indonesia yang berperan besar dalam pembangunan negara. Berasal dari sebuah perusahaan Belanda bernama Volker Anneming Maatschappij N.V. yang diambil alih oleh pemerintah. Waskita Karya pada awalnya berpartisipasi dalam pengembangan terkait air, termasuk reklamasi, pengerukan, pelabuhan, dan irigasi. Sejak awal tahun 1973, status hukum Waskita Karya telah berubah menjadi Persero. PT Waskita Karya dengan panggilan yang lebih akrab yaitu Waskita. Sejak saat itu, perusahaan mulai mengembangkan bisnisnya sebagai kontraktor umum yang terlibat dalam berbagai kegiatan konstruksi yang lebih luas termasuk jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, bangunan, pabrik umum, pabrik semen, dan lainnya. Sekarang akan saya jelaskan perbandingan rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan Waskita Karya pada tahun 2017 dan 2018. Pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi atau memenuhi kewajiban dalam bentuk utang lancar. Yang pertama yaitu current ratio dengan rumus aktiva lancar dibanding atau dibagi dengan utang lancar. Rasio ini merupakan pengukuran kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancarnya menggunakan aktiva lancar. Pada 2017 yaitu 1,002 dan pada tahun 2018 yaitu 1,18. Perbandingan ini yang lebih bagus yaitu pada tahun 2018 karena rasionya lebih besar yang menunjukkan bahwa perbandingan aktiva lancarnya lebih besar daripada utang lancar. Yang kedua yaitu quick ratio dengan rumus aktiva lancar kurang persediaan dibanding dengan utang lancar. Pada tahun 2017 yaitu 0,94 dan tahun 2018 1,09. Yang lebih bagus tetap pada tahun 2018. Yang ketiga yaitu cash ratio dengan rumus kas dibanding dengan utang lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan kasnya untuk menutupi utang lancar. 2017 yaitu 0,12 dan 2018 yaitu 0,19. Yang lebih baik tetap pada tahun 2018. Rasio kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua bentuk kewajibannya, baik lancar ataupun tidak lancar. Pertama yaitu debt to total asset ratio, yaitu total utang dibanding dengan aktivanya. Ini. Pada tahun 2017 yaitu 0,7676 dan pada tahun 2018 yaitu 0,7678. Rasio ini yang lebih kecil lebih bagus karena ini menunjukkan bahwa total utangnya lebih kecil daripada total aktiva ataupun ekuitas tabungannya. Sehingga yang lebih bagus yaitu pada 2017 dengan jumlah 0,7676. Yang kedua yaitu debt to equity ratio, total utang dibanding dengan ekuitas, yaitu perbandingan antara total utang dengan ekuitasnya. 2017 3,3 dan 2018 3,31. Perbandingan selisihnya sangat sedikit, tetapi yang lebih bagus tetap pada 2017. Hanya selisih 0,01. Time interest earned yaitu EBIT dibanding dengan bunga. EBIT yaitu laba sebelum bunga dan pajak. Nah, di sini yaitu
pada 2017 2,37 dan 2018 2,40. Yang lebih bagus yaitu pada tahun 2017 karena EBIT-nya jauh lebih besar daripada bunganya. Yang ketiga yaitu rasio rentabilitas. Rasio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dimiliki. Pertama yaitu gross profit margin, yaitu laba kotor per penjualan, yaitu kemampuan menghasilkan laba kotor dari penjualannya. Pada tahun 2017 yaitu 0,209 dan pada tahun 2018 0,182. Yang lebih bagus yaitu tahun 2017 karena perbandingan laba kotor yang dihasilkan lebih besar dibanding 2018. Net profit margin yaitu laba bersih dibanding dengan penjualan, yaitu kemampuan menghasilkan laba bersih dari penjualan. 2017 yaitu 0,0929 dan 2018 yaitu 0,0947. Yang lebih bagus yaitu tahun 2018. Selisihnya hanya sedikit saja ya. Dan yang itu ROI atau Return on Investment, laba bersih dibanding dengan total aktiva. 2017 yaitu 0,043 dan 2018 0,037. Yang lebih bagus yaitu tahun 2017 karena dia menghasilkan laba yang lebih besar dari total aktivanya. Return on equity, laba bersih dibanding dengan modal sendiri. 2017 0,18 dan 2018 0,16. Selisihnya masih sedikit saja. Yang lebih bagus yaitu 0,18 tahun 2017. Yang terakhir yaitu rasio aktivitas. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan seberapa efektif dan efisien perusahaan dalam menggunakan semua sumber daya yang dia miliki. Pertama itu rasio perputaran persediaan, yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata inventory. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perputaran inventory dalam penjualannya. 2017 13,97 dan 2018 9,59. Yang lebih bagus yaitu tahun 2017 karena menunjukkan kemampuan perputarannya yang semakin cepat atau besar. Kedua yaitu rasio perputaran piutang, penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. 2017 yaitu 1,15 dan 2018 1,04. Yang lebih bagus yaitu tetap pada 2017 karena perputarannya lebih cepat. Yang ketiga yaitu perputaran aktiva tetap. Penjualan dibanding dengan aktiva tetap. Ini merupakan seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aktiva tetapnya dalam menghasilkan penjualan. 2017 yaitu 0,99 dan 2018 yaitu 0,85. Yang lebih bagus yaitu 2017. Dan yang keempat yaitu rasio perputaran total aktiva penjualan dibanding total aset sama seperti yang di atas. 2017 yaitu 0,46 dan 2018 yaitu 0,39. Yang lebih bagus yaitu pada 2017 karena perputarannya semakin cepat. Yang terakhir yaitu rasio perputaran modal kerja, yaitu penjualan dibanding dengan modal kerja. Rasio ini menunjukkan seberapa efektivitas perusahaan menggunakan modal kerja dalam menghasilkan penjualannya. Yang 2017 yaitu 383,75 dan 2018 yaitu 4,79. Perbedaannya atau selisihnya sangat besar dan lebih bagusnya yaitu pada 2017 karena
Perputaran modal kerjanya sangat efektif dan cepat. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu kinerja PT Waskita Karya Persero Tbk ini pada tahun 2018 mengalami peningkatan dalam rasio likuiditas, tetapi mengalami penurunan dalam rasio solvabilitas, aktivitas, dan rentabilitas. Aset atau aktiva, penjualan, dan laba PT Waskita Karya pada tahun 2018 meningkat, tetapi bebannya juga semakin meningkat. Dan saran yang saya berikan yaitu selain meningkatkan aset dan penjualan, perusahaan juga harus menekankan biaya yang dihasilkan untuk mencapai laba yang maksimum. Menggunakan aset secara efektif untuk menghasilkan kinerja dan laba yang semakin baik. Karena saya lihat bahwa penambahan aset pada tahun 2018 sangat besar, tetapi penjualannya ataupun penambahan labanya perbandingannya hanya sedikit dibanding dengan penambahan asetnya, sehingga mungkin bisa menggunakan asetnya secara lebih efektif lagi untuk menghasilkan laba yang paling maksimum. Sekian dan terima kasih.